Setahu saya si Agus itu juragan lah ya gitu, juragan motor. Pertama banyak utang numpuk gitu, ditinggal sama istri malah gitu ya. Udah ngomong ke ayah saya gitu kalau dia itu pingin menikahi dengan sosok jin. Tadi malam itu saya dinikahkan oleh si Abah. Itu kamu nggak takut? Itu kan ada ular 3 kata saya tuh. Nggak ada ular, yang ada si kakek, si mbah, cucu-cucunya si kakek. Jadi setelah si putri itu datang, dia melakukan hubungan badan, dia pamit pulang, dia tuh meninggalkan uang 5.250.000. Yang tadinya dia punya 1 ruko, dia sekarang jadi mempunyai 3 ruko. Ketahuannya tuh mohon maaf ya. Jadi kemaluan Kang Agus tuh banyak sisik ular. Di kemaluannya? Iya. Di daerah lain nggak ada? Nggak ada. Cuman mohon maaf ya kan di Di teriknya siang, sebuah warung kedatangan pembeli yang hendak membeli kopi sebagai teman menanti jemputan debus dari tim Malam Mencekam untuk membawa cerita yang akan disampaikan Kang Rayu. Kang, ayo masuk. Kang Rayu, akhirnya kita ketemu nih ya. Gimana nih tadi di perjalanan? Panas ya? Iya panas, lumayan melelahkan. Tapi di mobil ini adem nih, ada AC. Iya. Masuk sini. Iya. Ya. Oh iya Kang, udah siap nih buat mengungkap kisah dari Mas Agus? Insya Allah siap gitu. Supaya kita sebagai motivasi ya kita jangan sampai menikah seperti itu. Gila harta lah intinya gitu. Iya, itu sampai nikah gaib sama siluman ular ya Kang? Iya. Untuk cerita lebih jelasnya nanti sama Mang Ai saja dah. Oke, nanti di studio ya. Pertemuan yang akan banyak membagikan pengalaman dari kisah lama seorang juragan motor pelaku pesugihan. Juragan motor yang awalnya hidup aman dan tentram. Usahanya ramai, hingga dirinya bergelimang harta. Namun perputaran roda nasib mulai merubah segalanya. Usaha kini sepi, hingga menyisakan lilitan hutang. Dalam putus asa, ia memilih jalan yang tak biasa. Ritual nikah goib jadi harapan agar kembali berjaya. Rejeki pun mengalir deras, seperti tanpa ada batasan. Usaha kembali maju dengan cara yang sungguh instan. Namun kontrak goib selalu penuh dengan pantangan yang akan membawa petaka bagi mereka yang melanggar. Kehidupan tenang pun mulai terasa berat dan pilu, hingga meninggalkan penyesalan mendalam bagi Kang Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, lebih baik hidup sederhana dengan hati tenang daripada kaya dari pesugihan tapi dihantui rasa takut seumur hidup. Nah, itu kira-kira gambaran kalimat untuk kisah kali ini ya. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sobat, hari ini ada Kang Rayu, narsum kita dari Bogor nih ya. Apa kabar Kang Rayu? Kabar baik Mai. Kabar baik ya? Baik ya, kabar baik. Sendirian aja ke studio? Sendirian, dari Bogor sendirian. Perjalanan menuju studio Malam Mencekam. Jadi mau cerita di MM ini menghubunginya lewat mana? Saya waktu itu di DM WA ya, di WA ya. Karena saya sering nonton
Malam Mencekam di Jadi YouTube. udah lama jadi subscriber juga nih. Udah kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah support Malam Mencekam sampai akhirnya menjadi narasumber juga. Iya. Ini punya kisah Kang Rayu tahun 2000 ya. Tahun 2000. Jadi ini menjadi saksi atau apa? Pengantar. Saksi dan mengantar juga gitu. Mengantar ya? Iya, jadi Oke, mengantar temannya untuk melakukan pesugihan. Ritual kawin dengan jin siluman ya. iya. Jadi ini juga pernah ada di Malam Mencekam nih, kisah seperti ini, kawin dengan jin siluman ya. Yang dilakukan oleh Mas Kumbang di Malam Mencekam 3 bulan yang lalu videonya. Jadi dia itu makan muntahan waktu ritual ya. Apa di kisah yang ini juga ada yang aneh nggak waktu ritual itu? Tidak ada sama sekali. Normal aja. Normal saja gitu. Nggak ada apa namanya hal-hal misalnya makan nana atau Tidak apa? ada sebenarnya, tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Agak sedikit berbeda berarti. Berbeda ya. Kang Rayu sekarang kesibukannya apa ini? Saya di kafe jualan sama videografer, fotografer juga. Videografer. Iya. Di kafe maksudnya? Buka kafe. Buka kafe. Wah, luar biasa ya. Buka kafe. Jadi ngerti juga tentang kamera-kamera nih ya. Insya Allah sedikit-sedikit insya Allah. Oke. Nggak asing berarti dengan kamera-kamera di sini Tidak ya. asing, tidak asing. Cuman ya mungkin ini lebih bagus. Sama aja lah ya. Tekniknya sama aja. Baik, sobat, saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Kita nonton bersama kisah dari Kang Rayu. Begini Mang Ai, itu tahun dikisahkan tahun 2000. Waktu itu saya baru keluar dari SLTA, masih dalam keadaan bujangan gitu ya waktu itu ya. Nah, di sini akan saya kenalkan dulu sosok teman saya yang bernama Agus, Bang Ai. Setahu saya si Agus itu beberapa tahun ke belakang itu Bang Ai usahanya itu benar-benar sangat-sangat melejit. Dan bahkan di kampung saya itu merupakan istilahnya salah seorang juragan lah ya gitu, juragan motor. Karena beliau sangat ini ya dalam hal jual beli motor gitu ya. Entah beberapa bulan ini tiba-tiba dia itu sering ngeluh, dan ngeluhnya itu minta nganter ke saya dipertemukan dengan orang tua saya. Dan entah apa, saya juga awalnya tidak tahu gitu ya. Nah, suatu hari saya bertemu dengan Agus ya. Dia bilang sama saya, tolong nanti malam katanya saya ingin bertamu ke rumah saya. Tolong bilangin sama orang tua kamu katanya. Ya nanti saya bilang, ditunggu aja saya bilang gitu ya. Nah, singkat kata malamnya itu datang Agus itu. Saya kan waktu itu kan karena masih kecil ya Mang Ai ya, belum istilahnya belum tahu apa yang diobrolin itu mungkin bukan ranah saya gitu ya, ranahnya orang tua gitu kan. Karena Agus sama saya itu usianya itu jauh berbeda waktu itu, karena Agus udah berumah tangga, bahkan udah punya anak. Kalau saya masih masih bujangan gitu waktu itu. Ngobrol-ngobrol sama orang tua saya 2-3 hari dia datang ke rumah tiap malam. Nah, ujung-ujungnya besoknya orang tua saya pagi-pagi bilang suruh nganterin Agus ke salah satu ustadz atau kiai, dan dikasihlah saya surat oleh orang tua saya. Ya, kami besoknya itu pergi sama Agus itu ke salah satu ustadz yang ditunjukkan oleh ayah saya. Itu sebelumnya dia cerita nggak mau apa, kenapa mau ke ustadz itu? Ya. Kesulitannya apa? Nah, kesulitannya si Agus tuh ngeluh akan usahanya yang sekarang dia alami itu. Pertama banyak utang numpuk gitu, ditinggal sama istri malah gitu ya. Ya intinya mungkin datang ke rumah saya itu
ngobrol, curhat, keluh kesah lah gitu ya akan usahanya dia yang saat itu lagi benar-benar terpuruk Mang Ei. Untuk penyebabnya saya dengar-dengar dari Agus itu, jadi si unitnya itu diutangin, misalkan kan dulu belum rame-ramenya leasing gitu, finance ya kayak sekarang. Kalau itu pribadi gitu, ya dia jual, ya dia yang mengkreditkan, dia yang beli juga barang bekas gitu, dalam artian kendaraan-kendaraan second gitu ya waktu saat itu. Nah besoknya saya pergi ke Ustadz yang ditunjukkan oleh ayah saya gitu. Dalam perjalanan saya bilang sama Agus, ini maksud dan tujuannya itu mau apa? Mau ketemu sama Pak Kiai tersebut. Agus bilang, saya mau nyari solusi katanya. Mau cari solusi siapa tahu gitunya. Pak Ustadz memberi jalan. Atau mungkin siapa tahu usaha saya jadi bangkit lagi gara-gara saya mendatangi Pak Ustadz ini, kata Agus itu seperti itu. Ya singkat cerita, saya pergilah ngantar Agus gitu ya ke rumahnya Ustadz itu ya Mang Ei. Tiba saya di sana, saya menyaksikan kalau Agus itu langsung ngomong gitu. Karena mungkin sebelumnya udah ngomong ke ayah saya gitu kalau dia itu pingin menikahi dengan sosok jin. Mungkin orang tua saya tahu kalau misalkan Ustadz tersebut suka istilahnya sebagai jembatan lah ya, sebagai jembatan gitu. Singkat kata Agus ngobrol bla 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 kesana kemari dengan Pak Ustadz tersebut gitu ya. Dikasihlah salah satu amalan dari kertas tulis supaya ditaruh di depan rumahnya si Agus. Nah, saya tanya ke Agus, Gus, apa sih sebenarnya kamu itu niatnya seperti itu? Sampai ingin menikah dengan sosok gaib gitu ya. Nah dia langsung bilang ke saya, kalau saya menikah dengan ini, siapa tahu usaha saya bisa naik lagi. Usaha yang tadi saya rintis itu udah benar-benar di atas, jangan sampai istilahnya turun lagi. Apalagi kondisi sekarang ini saya dalam keadaan terpuruk, utang menumpuk, bahkan istri dan anak saya juga meninggalkan saya katanya. Pulanglah kami sama Agus itu ya setelah dari rumah Pak Ustadz itu. Kunjung beberapa hari itu si gaib itu tidak datang. Kami datang lagi sama si Agus itu ke rumahnya Pak Ustadz. Gagal gitu ya? Ya. Berapa hari itu? Jangan 1 minggu. 1 minggu gagal semua? Gagal semua. Sementara Pak Ustadz menjanjikan 2 atau 3 hari juga datang katanya. Nah, tinggal kamu ngomong keluhan kamu seperti apa, nanti saya bantu dari sini. Kalau misalkan ada obrolan seperti apa dengan makhluk itu, nanti saya bisa bantu katanya. Gagalnya itu makhluk nggak datang? Nggak datang sama sekali. Padahal kata Pak Kiai itu katanya mau datang gitu ya. Kedua kali saya berangkat pagi ke Pak Kiai itu, dan saya langsung bertanya sama Pak Kiai itu. Kata Kang Agus memang Pak nggak datang sosok itu. Nah sebenarnya ini yang saya kirim itu adalah jin Islam. Siapa tahu jin Islam ini bisa dijadikan makmum oleh Agus. Jadi singkat kata, Agus itu mau menikahi itu dan dijadikan imamnya itu Agus. Nanti dalam perjalanan kehidupan Agus mungkin dapat meminta bantuan dia, si jin tersebut. Dan saya langsung tanya pada ustadznya, Pak, ini mohon izin saya tanya, kok kata Agus nggak datang? Ini coba lagi sekarang, kalau memang ia tidak datang, berarti bukan jodoh. Karena niat Agusnya di sini sebenarnya udah salah. Udah salahnya apa, Pak? Kata saya itu. Ya dia intinya mau minta bantuan. Dia mau menikahi jin itu hanya sebagai kedok. Padahal dia sebenarnya mau minta bantuan. Oh seperti itu. Saya nggak utarain sama si Agus. Karena mungkin niatnya Agus itu udah
salah gitu ya, udah salah. Ya yang namanya makhluk tidak kasat mata mungkin punya indera ke berapa gitu ya. Jadi dia tahu, dia nggak datang. Dia sama sekali nggak datang. Kami pulang ke rumah ngobrol. Setelah 7 hari kemudian, berarti hitungannya 2 minggu ya. 2 minggu sama sekali nggak datang. Ibarat kata gagal total. Gagal total. Karena mungkin Pak Kiai juga nggak mungkin ngasih ataupun makhluk tersebut nggak mungkin mau kalau untuk dijadikan hal seperti itu. Mungkin kalau yang memang benar-benar makhluknya yang taat beragama ya. Karena kan jin dan manusia juga sama kan tugas dan kewajibannya. Karena dia mungkin tidak mau. Selang beberapa lama kemudian, kurang lebih waktu itu sebulan lah. Nah baru Agus datang lagi ke saya. Ini tanpa sepengetahuan orang tua saya. Dan ngobrol ke saya secara terus terang. Kalau misalkan dia itu minta diantar ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Dari kota kami ke kota tersebut kurang lebih perjalanan antara 3 atau 2 jam lebih atau enggak 3 jam. Pakai kendaraan bermotor. Dia dapat info dari mana itu? Ya mungkin dari temannya atau siapa, cuman tidak mengutarakan dapat infonya dari siapa, tidak. Cuman yang saya tahu waktu itu, tolonglah antar saya katanya ke daerah situ. Tujuanmu apa? Kata saya. Ya sama, saya ingin merubah hidup. Maksudnya merubah hidup gimana sih Gus, saya bilang. Ya sangat gak mungkin begini terus. Istri saya meninggalkan saya, anak juga meninggalkan, terus usaha saya lambat laun ini bakalan bangkrut. Mana ada sih orang yang mau ngasih pinjam modal, mana ada zaman sekarang, kata dia. Oh seperti itu ya. Ya saya mau cari solusi ini mas, mau cari solusi. Dia terus pembicaranya itu mau cari solusi. Siapa tahu dengan mendatangi mbah ini, datanglah orang ngasih apa buat kepercayaan katanya. Kalau menurut saya itu syariat lah ya, kalau menurut orang-orang yang suka biasa menggunakan hal-hal seperti itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol banyak sama Agus kesana ke sini, ditentukanlah waktu itu hari Senin. Gimana, kamu siap nggak? Senin kita berangkat ke sana. Kita pakai motor. Emang si Kang Agus itu manggil saya tuh emang Asep gitu ya. Aduh, jangan sama saya tuh, saya bilang. Ajak aja yang lain lah, tetangga atau siapa. Kalau ke yang lain saya kurang percaya kata. Maksudnya, ya kan saya jamin kamu nggak bakalan ember orangnya, kata si Agus. Oh, dengan berat hati saya antarlah dia. Karena awalnya tujuannya dia itu istilahnya mencari solusi, dan saya tidak tahu ke depannya dia mau seperti itu, saya antar. Kalau kedepannya mau seperti itu, gak bakalan saya antar. Tibalah hari Senin yang ditentukan oleh si Agus. Kami berangkat kurang lebih jam 10 dari kampung kami. Jam 10 memakai kendaraan bermotor. Nyampe sana sekitar jam 1. Nah setelah di sana saya tanya-tanya ke waktu itu, karena belum ada GPS ya, Nah kita sampai di salah satu kampung dan nanyain seseorang yang akan kami tuju, sebut saja Abah Aja ya. Dan ketika saya nanya ke orang-orang tersebut, pada tahu semua makanya. Dan saya pas nyampe ke daerah ya kota tersebut, nanyain kampung itu, ditunjukin, oh kampungnya di sana katanya. Nah kita nuju ke kampung sana, nanyain Abah Aja itu, pada tahu, orang situ tuh udah pada tahu. Cuman dari sini katanya terus aja ujung kampung ini nanti ada perkampungan yang banyak makam, nanti buntu jalannya katanya. Oh ya udah, kami jalan ke sana pakai motor, nyampailah di rumah tersebut. Soalnya ditunjukin nggak ada lagi rumah selain rumah itu gitu, nggak ada lagi rumah selain rumah dia. Pasti balah kami datang ke rumah itu. Apa ini rumah Mbah Aja? Kebetulan di depan rumah itu banyak orang makanya. Saya tanya ke orang-orang tersebut, apa ini rumahnya Abah Aja? Oh betul,
rumahnya Mbah Aja. Mbah Ajanya ada, cuma masih ada pasien di dalam. Menunggulah kami di luar di teras Mang teras bersama orang-orang yang ada di situ. Nah, gak lama kemudian datang Mbah Aja, salaman, dari mana? Gitu. Ya kami terus terang dari Kota Anu, ya saya bilang. Yuk masuk aja katanya ke dalam ke kamar. Kami bertiga masuk. Saya, si Agus sama Mbah Aja masuk ke kamar. Dan setelah dalam kamar, Mbah Aja bilang, ini yang punya maksudnya siapa? Ini apa ini? Kata Mbah Aja. Oh saya, kata si Agus. Yuk si Ujang nak keluar we, kata Mbah Aja itu gitu. Ya saya ya disuruh keluar ya keluar, ngapain saya? Kalau misalkan saya di situ ya saya takut juga Mang gitu. Saya keluar. Obrolan antara Agus sama Mbah Aja kan saya tidak tahu kan. Saya tidak tahu obrolan, cuman setelah kurang lebih 1/4 jam lah, 15 menitan, dia keluar. Agus sama Mbah Aja tersebut. Dia keluar dari kamar Mang Dan kata Mbah Aja menentukan waktu nanti katanya sekitar 4:30 kita berangkat ke atas. Kita jalan kaki saja, kata Mbah Aja itu. Terus saya gimana Gus? Apa saya nunggu di sini apa ikut? Saya bilang. Yang jawab malah Mbah Aja, udah kamu ikut aja. Jadi kita bertiga ke sana. Oh, ya udah. Sekitar 4:30. Kami bertiga berangkat. Jalan kaki. Kurang lebih 1/2 jam. Perjalanan dari rumahnya Mbah Aja itu perjalanan 1/2 jam. Nyampailah di banyak pemakaman tua di situ. Pemakaman tua, monyet segala macam itu. Gimana lah? Kalau istilah Sunda mah galengan ya, mapai galengan gitu ya. Jadi ini sawah, tapi setelah sawah itu kan banyak ilalang segala macam dan makam-makam tua gitu yang nggak terawat. Cuman makam tuanya itu makam tua, makam Cina gitu. Tapi benar-benar makam tua gitu. Beda kan makam-makam yang kesini sama makam-makam tua beda. Sama sekali tidak terawat. Dan tibalah kami di puncak karena naik gitu ya. Tibalah di puncak. Nah, puncak tersebut ada lubang yang diapit oleh 2 pohon. Puncak tersebut. Jadi sehabis kami menelusuri jalan-jalan itu kan ya, ada sebuah gua tapi diapit sama 2 pohon gitu. Nah, di situ Mbah Aja berhenti gitu ya. Kami di situ tuh menggelar tikar, kebetulan di situ udah ada tikar gitu ya. Saya sama si Agus di belakang, Mbah Aja di depan. Mbah Aja ngomong sama kami berdua. Nanti kalau misalkan saya menepuk kalian, tolong kalian memejamkan mata. Dan bila mana ditepuk yang kedua kalinya, kalian buka mata. Nah, maksud dan tujuannya saya kan tidak tahu kan. Cuma ini arahan dari si Abah Aja saja gitu ya. Ya setelah itu apa yang dibaca sama Abah Aja saya kan sama sekali tidak tahu gitu. Maksudnya tidak tahu tuh, tidak tahu artinya gitu kan. Karena dia bahasanya pakai bahasa Sunda yang benar-benar buhun gitu ya. Pakai bahasa Sunda buhun gitu. Ya. Setelah itu kami ditepuk lah. Kaki kami sama si Agus ditepuk. Kami memejamkan mata. Setelah nggak berapa lama kemudian kami ditepuk lagi. Oh, saatnya untuk buka mata. Kami bukalah mata. Ayo kita jalan. Ceritanya Mbah Aja duluan masuk ke goa tersebut. Terus Agus, terakhir saya masuk. Dan setelah beberapa langkah kemudian Mbah Aja bilang, udah diam dulu di sini. Nanti kita ritual dulu di sini. Nanti kalau misalkan seperti tadi ditepuk, kalian harus memejamkan mata. Dan untuk yang kedua kalinya kalian buka mata. Nah, kami di situ duduk lagi bertiga, Mbah Aja di depan, Mang saya sama Agus di belakang. Tepukan pertama, saya pejamkan mata. Kok lama amat gitu. Yang tadi kan cuma sebentar. Ini kan lama. Saya buka mata gitu. Pas saya lihat ke Agus,
Di situ masih kelihatan karena masih ada celah-celah cahaya kan dari luar gua itu masih ada celah-celah cahaya. Loh, saya lihat Agus, kok Agus masih merem gitu. Lah saya merem lagi gitu kan. Saya merem. Tiba-tiba Mbah Aja nepuk ke saya. Oh berarti saya tadi membuka mata itu mungkin salah gitu. Ah ya udahlah, nggak usah diomongin. Saya buka mata. Nah, ketika itu ayo kita jalan kata Abah. Kami berjalan di situ benar-benar gelap. Tiba-tiba datang si bapak-bapak tua dari ujung ini, dari ujung kita kan datang dari sini ya. Dari ujung sana datang dengan membawa penerangan. Kalau dulu itu semacam lampu tempel gitu ya, lampu tempel. Nah, baru kita bisa melihat wajah Agus, bisa melihat si Mbah Aja gitu. Dan termasuk si bapak tua tersebut gitu ya. Gak lama kemudian Mbah bilang sama Agus, nanti tunggu aja, nanti yang Agus pilih aja sesuai Kang Agus cocoknya yang mana, kata Mbah Aja. Sama sekali saya tidak tahu makanya maksud dan tujuannya Mbah Aja bilang ke Agus seperti itu, saya sama sekali tidak tahu. Cuman yang saya tahu waktu itu Agus itu seperti masuk ke dalam sebuah bangunan yang wah gitu. Jadi kalau saya kan ngelihatnya ini tanah kan yang namanya gua kan gitu kan, ini tanah gitu. Kalau Agus beda, seakan-akan dia masuk itu wah gimana gitu kan, masuk ke salah satu ruangan yang benar-benar wah gitu. Gak lama kemudian si Pak Tua itu bilang sama si Abah Aja, ngobrol seperti berbisik-bisik juga gitu, karena saya sama Agus pun sama sekali tidak mengetahui apa yang diobrolin mereka. Setelah ngobrol tiba-tiba muncul, saya dalam hati begini, wah sini saya takut ada kalajengking apa segala macam, ular kan ya, yang namanya goha gitu kan. Tiba-tiba datang, kata orang Sunda mah tengijem mata tengijem celi gitu ya, istilahnya benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan mudah-mudahan sampai sekarang, sampai saya tutup umur gak bakalan lihat lagi yang seperti itu. Itu datang ular. Ularnya segede kaki. Ini dari kepala sampai ke ekor itu sama, bentuknya sama gitu ya. Kayaknya diameter lingkarannya itu sama. Dia jalan, bukan melata ya, kalau ular bukan jalan, dia jalan. Dan si ular tersebut melihat si Agus. Ular itu berwarna hijau botol. Melihat si Agus, tiba langsung ini balik lagi. Gak lama kemudian datang lagi ular. Itu berwarna coklat. Melihat nggak pakai mahkota? Nggak pakai. Cuman ini ular aja, ular. Cuman, dan saya di situ benar-benar gemetarnya minta ampun. Saya lihat si Agus seperti yang gimana gitu, seperti yang melihat sosok yang begitu mentakjubkan gitu ya. Melihat si Agus. Nah, datang lagi satu lagi, itu berwarna kuning kuning keemasan. Hanya menatap si Agus dan balik lagi ke si Abah ke sana. Nah, setelah ular itu pada balik ke sana, beriringan lah ya, masuk ke sela-sela si Pak Tua itu yang dibawa sama Pak Tua itu. Si Pak Tua itu ngobrol, berbisik-bisik segala macam gitu ya. Saya tidak tahu dan memang saya tidak dengar apa yang diobrolin. Dan singkat kata, Agus disuruh sama kami itu balik lagi. Ya udah kita balik lagi katanya. Apa ini? Topi nih dari Malam Mencekam. Saya pakai. Sepertinya tambah tampan ya.
dari gua ke rumahnya si Mbah sama sekali nggak ada yang diobrolin satupun. Karena apa gitu? Karena saya masih dihantui takut. Takutnya seakan-akan kejadian itu apa ya? Seperti mimpi lah gitu. Bertemu ular seperti itu gitu ya. Nah, sampailah kami di rumahnya si Mbah tersebut. Sekitar jam 5:30 lah waktu itu, 5:30 lah. Nah, si Agus dibawa lagi ke kamarnya si Mbah. Saya di luar. Saya ngobrol sama yang tamu-tamu yang lain di sana. Saya ngobrol ngalir ngidur kemana gitu ya. Ternyata mereka juga si tamu-tamu yang ada di situ itu adalah pasien-pasiennya si Mbah juga gitu. Cuman ketika saya tanya mengapa dia datang ke sini, dia punya permasalahan yang sama. Tapi kata mereka kalau yang udah datang ke sini katanya nggak bakalan ada yang gagal. Cuman beda-beda opsi. Kalau ada yang mau nikah sama jin gitu, ada yang nikah sama ini itu. Sekitar jam 6 habis maghrib waktu itu si Agus keluar dari kamarnya si Mbah tersebut. Ngobrol sama saya gitu. Langsung bilang ke si Mbah itu pamitan mau pulang ke kampung kami. Di dalam perjalanan saya tidak banyak cerita gitu karena mungkin udah mau larut malam juga gitu, jam 6 waktu itu. Nah, hanya istirahat 1 kali waktu itu di warung kopi. Baru ada obrolan sama si Agus. Kita buka obrolan di situ. Gus, saya mah terus terang tadi teh takut. Kalau nggak malu mah saya sampai pengen ngompol, kata saya itu. Bener-bener takut saya mah. Kenapa sih kamu takut apaan, katanya. Lah, kok kamu bisa bilang begitu, saya bilang. Itu kamu nggak takut, itu kan ada ular 3, kata saya tuh. Saya kan tambah bingung lagi, makanya. Ular yang mana, kata si Agus. Nggak ada ular, yang ada si kakek, si Mbah, cucu-cucunya si kakek. Itu pengakuan si Agus. Cucu-cucunya si kakek. Itu sampai berdebat sama saya. Ya udah Gus, kalau pandangan kamu seperti itu, ya udah, gak apa-apa. Saya udah punya firasat jelek di situ. Wah, ini berarti udah di luar jalur. Ya udah, beres ngopi kita jalan lagi. Just jalan, sampailah kami ke rumah. Nah, orang tua saya nanya ke saya habis dari mana, seperti apa. Saya bilang nganterin Agus. Kemana nganterinnya? Saya bilangin ke daerah Anu gitu. Setelah itu besoknya saya ketemu lagi sama Agus. Berarti hari Selasa kan. Besok katanya antar saya ya ke pasar. Mau ngapain Gus? Saya bilang ke pasar. Banyak belanjaan yang harus dibeli buat syarat. Syarat apaan? Ya kan saya kan kemarin bilang sama kamu, saya hari Kamis harus ke sana lagi. Terus bawa syaratnya apa? Ya antar aja di jalan. Pokoknya kamu antar aja ke pasar. Kayaknya nggak bisa Gus. Kalau ngantar ke pasar mah, ya udah katanya. Tapi saya maaf ya. Saya minta sekali ini lagi. Hari Kamis tolong antar saya. Insya Allah saya antar, tapi nggak janji. Dia pinginnya di hari Kamis itu saya lagi yang antar ke si Mbah itu. Saya jalan 2 hari, Selasa, Rabu. Saya kan nggak ketemu sama Agus. Kamis paginya Agus sudah datang ke rumah saya, gitu. Datang ke rumah. Tolong ya, hari ini antar lagi ke kota yang kemarin itu. Mau ngapain lagi, kata saya itu. Iya mau ritual lagi, katanya. Terus kamu ke pasar tuh mau apa Gus sebenarnya? Belanja apa aja syaratnya dari si Mbah? Emang si Mbah minta apa sebenarnya syaratnya Gus? Ya udah ada di rumah, kamu mah pokoknya nganter aja, katanya. Untuk syarat mah udah saya siapin di rumah. Tinggal bantu nanti aja sore-sore kita ngepak, bungkus sama kardus kita bawa ke sana, gitu. Sekitar jam 2, makanya habis sholat duhur jam 2 saya ke rumah Agus. Ternyata benar. Dia udah beli
baju, beli sendal, termasuk dalaman wanita, bra ya gitu. Ya pokoknya dalaman wanita, terus alat kosmetik, segala jenis perlengkapan wanita dia beli. Buat seserahan. Kayak yang mau nikah gitu. Saya sama sekali tidak ada curiga kalau si Agus itu mau nikah sebenarnya. Kalau yang ini buat apa, kata saya. Ada kain kan warna hijau, kayak spray gitu kan, ada kain warna hijau. Ini buat apa? Ya udah, katanya lipetin aja. Kami ikut ngepak semuanya, ikut ngepak segala macam perlengkapan yang akan dibawa hari ini, sore ini maksudnya. Nah, singkat kata beres kami ngepak, sekitar jam 4 kami berangkat lagi ke sana. Saya pamitan dulu sama orang tua bahwasanya saya akan nganter Agus. Orang tua saya juga curiga waktu itu, sempat curiga, mau ngapain sih sering-sering ke daerah situ, mau ngapain katanya. Saya mah cuma nganter doang, saya bilang nganter doang. Karena Agus tahu sendiri usaha Agus tuh lagi begini, kata saya tuh. Ya saya mah terus terang, saya mah cuma dikasih buat jajan lah, kata saya itu. Karena saya yang bawa motor waktu itu. Ya udah hati-hati, kata orang tua saya. Nah, tibalah waktu itu hari Kamis jam 4 sore kami berangkat ke sana. Ke tempat yang semula Agus mengadakan ritual. Karena kami dalam perjalanan sudah tahu, jadi nggak usah tanya-tanya lagi, langsung dari rumah itu cus langsung ke sasaran atau ke tujuan. Sesampainya di sana, itu tamu masih banyak, makanya tamu-tamu yang kemarin itu bahkan bertambah. Agus kebetulan si mbahnya masih ada, disuruh masuk. Langsung masuk aja ke kamar, kata si mbah itu. Agus dibawa sama si mbah ke kamarnya. Saya ngobrol sama tamu-tamu yang lain gitu. Karena di situ kan ada balai, tempat istirahat, terasnya juga luas. Jadi saya tuh bisa sambil selonjoran gitu kan, malum bawa motor perjalanan kan lumayan ya. Saya selonjoran gitu. Sementara sambil menunggu si Agus keluar gitu kan. Nah, gak lama kemudian Agus keluar. Dia ngomong sama saya, kita sekitar jam 10-an ke tempat yang kemarin. Jam 10 malam. Iya, katanya. Waduh, kata saya tuh. Jangankan jam 10 malam gitu, kemarin aja sore-sore saya udah merasa takut, apalagi malam gitu ya, Mang E. Oh. Tapi sama siapa, bertiga apa gimana nggak tahu. Kata si Abah mah kita berempat. Oh ya udah, atau kalau berempat mah, kata saya tuh ya. Tibalah waktu jam 10 malam. Nah, si Mbah bilang, ayo katanya, Gus kita berangkat ke tempat yang kemarin. Agus berdua sama temennya, Mbah berdua sama saudara Abah. Jadi kita pakai 2 motor. Oh. Jadi kita jalannya nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan kita pakai jalan pintas ya, pakai jalan yang galangan-galangan sawah. Kalau ini nggak, kita pakai jalan yang bisa masuk motor gitu, makanya masuk ke daerah tersebut. Kami berdua disuruh berhenti di situ. Udah, kamu tunggu aja di sini, katanya. Berarti si Agus sama si Abah yang berangkat ke sana. Kami berdua nunggu sama saudaranya si Mbah gitu. Saya ngobrol kemana-kemana sama si A itu. Makanya saya tanya, siapanya si Mbah? Kata saya tuh. Saya saudaranya, katanya. Tapi kalau misalkan si Mbah mah jarang ada yang gagal, katanya. Kalau misalkan nganter atau istilahnya jadi perantara di sini, katanya. Ini ceritanya gimana sih, Kang? Kata saya tuh. Si Abah itu sebagai apa sih, saya nggak tahu sebenarnya kesana itu. Kan si Abah mah penghulu, katanya. Nah, saya tuh nambah heran lagi gitu. Maksudnya penghulu apa gitu. Gitu Mang E. Kan si Abah penghulu, katanya. Ya kan si Abah itu jembatan atau penghulu yang menghubungkan antara gaib sama alam nyata. Kan saudaranya si AA kan katanya mau menikah sama yang gaib. Nah, di situ saya benar-benar yakin kalau si Agus itu menikah sama jin penghuni di situ. Ipri lah disebutnya itu, namanya itu. Jin Ipri di situ. Di situ udah saya nggak banyak ngomong, Mang E. Oh ya udah, sampai saya rokokan. Habis berapa batang ngerokok lagi saking saya
bete lah, jenuh. Nah sekitar jam setengah 12 si Abah datang sama Agus, dan gak banyak bicara, kami langsung berangkat lagi, tancap gas ke rumahnya si Mbah. Nah Agus sama si Mbah tuh suruh masuk ke kamar seperti biasa gitu, masuk ke kamar, dan Agus wanti-wanti ke saya, kalau mau tidur mah tidur aja katanya, kayaknya kalau sekarang pulang gak mungkin, paling besok, kata si Agus. Ya udah, kata saya tuh. Agus masuk ke kamar, dan katanya itu ritual yang pertama. Mungkin boleh dibilang bulan madu ya mungkin, atau seperti apa saya nggak tahu. Saatnya waktu itu didatangi pertama kalinya oleh si putri itu. Sekitar jam 4 subuh Agus keluar dari kamar menghampiri saya. Belum tidur kamu? Udah, tadi tidur bentar. Ya udah, bentar lagi kita pulang aja. Pagi-pagi kita udah beres kok. Ini udah pulang, kita pulang aja. Ya udah. Sekitar jam 5:30 beres sholat subuh saya. Karena si Agus nggak ikut ke masjid waktu itu, saya sholat subuh. Kami pulang, berangkat dari situ makanya. Nah, di dalam perjalanan sekitar jam 7 saya mampir ke warung ya cemilan-cemilan gitu kayak nasi uduk. Nah, di situ Agus cerita, alhamdulillah, dia bilang, saya udah resmi jadi suaminya si putri. Maksudnya, ya saya tuh kan udah nikah. Tadi malam itu saya dinikahkan oleh si Abah. Dan tadi malam juga si putri itu datang ke saya gitu, di kamar si Abah itu. Iya katanya. Jadi setelah si putri itu datang, dia melakukan hubungan badan, dia pamit pulang, dia tuh meninggalkan uang. Di situ saya nggak percaya juga, sama sekali saya nggak percaya. Udahlah, kalau emang kamu seperti itu, ya mudah-mudahan barokah, kata saya tuh. Ya amin katanya. Ya mudah-mudahan usaha saya juga sukses, naik lagi, kata si Agus. Terus gimana ceritanya? Kedepannya mau seperti apa? Nah, si putri itu minta disediain kamar khusus di rumah saya. Oh, terus datangnya tiap hari apa? Saya bilang, datangnya sebulan 2 kali, Mang E. Jadi entah itu antara malam Selasa, entah itu malam Jumat, yang penting antara Kliwon dan Wage. Misalkan nih, hari ini Senin malam Selasa, jatuhnya di Kliwon, pasti dia datang. Misalkan nih, hari Kamis malam Jumat, posisinya di Wage, pasti dia datang. Begitu kata si Agus, ngomong ke saya itu. Terus kalau datang mau gimana? Saya bilang gitu. Ya selayaknya suami istri lah katanya. Kan tambah aneh lagi gitu ya. Waduh, kata saya tuh. Ya udahlah, saya nggak ambil pusing. Cuman gue segini aja ya, saya mah jujur aja, kalau misalkan besok lusa saya dapat kerjaan atau nggak ada panggilan urusan kampus atau gimana lah, saya nggak bakalan bisa nemenin kamu ini lagi. Ya emang ini yang terakhir. Saya nggak bakalan kesana lagi. Ini yang terakhir, kata si Agus gitu, Mang E. Ini yang terakhir. Ya saya juga mungkin karena saya mungkin kedepannya punya kesibukan, jadi maaf Gus, kata saya tuh, Kang ya. Saya juga nggak bakalan ini lagi. Ya nggak apa-apa aja. Saya ucapin terima kasih sama kamu, katanya. Maaf, saya baru bisa ngasih buat rokok aja sama ongkos sama buat transportasi kamu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Setelah itu kami berangkat ke rumah saya sama rumah Kang Agus. Kang Agus saya anterin ke rumahnya, dan motor waktu itu saya bawa langsung ke rumah. Nah, selang beberapa hari kemudian dari situ, itu kan waktu itu malam hari Kamis, pulang dari sana itu hari Kamis, Jumat kan ya. Hari Seninnya saya ada panggilan kerja.
saya ada panggilan kerja ke luar negeri waktu itu, ada panggilan kerja ke luar negeri, dan saya pamitan sama orang tua saya, sama Agus kan saya pamitan, makanya Gus, Kang Agus, saya bilang saya kayaknya nggak bakalan datang lagi ke sini kurang lebih antara setahun lebih lah, karena saya kontrak waktu itu. Duh, saya nggak bisa ini ya, katanya nggak bisa ngasih buat bekal katanya. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Udah nggak apa-apa. Kita saling doain aja dah. Kenapa dia nggak mau ngasih bekal? Kan uangnya banyak. Ya mungkin karena mungkin dia masih banyak kebutuhan ya kan, cerita ke saya kan dia banyak utang gitu. Banyak utang kan. Emang setahu saya dia itu makanya gini ya, banyak yang nagih gitu. Jadi banyak yang nagih kan, kalau di toko itu yang dihadapkannya itu anak buahnya. Jadi banyak yang nagih gitu. Hari Senin pagi saya pamitan ke orang tua, ke Agus, ya bahwa hari itu saya mau pergi. Kebetulan saya waktu itu kerja di Malaysia gitu, di luar negeri gitu. Emang saya nggak ini, saya dikasih lah, cuman ala kadarnya, makanya nggak terlalu gede gitu. Dia mungkin basa-basi, nggak bisa ngasih bekal gitu, mungkin hanya basa-basi lah dia. Cuman emang ngasih, cuman nggak terlalu gede gitu. Perjalanan saya kan lost contact sama si Agus ini, makanya kurang lebih saya di sana di Malaysia itu kurang lebih 15 bulan. Setelah 15 bulan saya pulang ke sini gitu, ke kampung saya. Dan saya mendengar kabar bahwa Kang Agus itu usahanya semakin wah ya. Semakin benar-benar wah gitu. Yang tadinya dia punya 1 ruko, dia sekarang jadi mempunyai 3 ruko. Saya kan dikasih cuti setelah 15 bulan itu kan, saya meninggalkan kampung, saya pulang ke kampung saya itu. Kata orang tua saya, wah Cana Agus sekarang mah udah benar-benar sukses lagi, naik lagi katanya. Bahkan orang tua saya bilang, dapat modal dari mana ya katanya. Sampai gitu. Dia sampai kebeli ini. Lihat tuh kamu katanya, motornya juga yang dijual, wah banyak. Nah, saya kan waktu itu belum menemui Agus kan. Setelah 3 hari, nah baru saya main ke rumah Agus. Gimana Gus kabarnya? Oh alhamdulillah katanya. Ngobrol. Jadi juga kata saya tuh jadi juragan lagi nih. Iya alhamdulillah katanya. Ini juga berkat kamu. Loh kok berkat saya gitu? Ya kan kamu katanya yang ngantar ke si mbahnya. Emang gimana sih Gus ceritanya bisa sampai? Nah baru dia ngomong. Dulu kan pertama dia ngomong, si Putri itu datangnya itu sebulan itu 2 kali. Sebulan 2 kali. Dan setiap datang dia tuh meninggalkan uang. Sekarang kan udah 15 bulan lebih ya, hampir setahun setengah saya nggak komunikasi sama Agus. Agus ngomong seperti itu. Jadi saya ketemu sama si Putri itu sebulan itu 2 kali. Setelah saya melakukan hubungan badan, si Putri ngasih uang. Sampai saya sedetil mungkin saya bicara, bertanya gitu sama Agus. Ngasih uangnya berapa? Ngasih uangnya seperti apa? Saya bertanya sebenarnya sama Agus. Terus nah Gus terus dikasih uangnya itu seperti apa? Terus gimana kata saya. Nah ya jadi kita kalau udah ngelakuin hubungan badan, kita tinggal di bawah spray itu udah ada uang. Sebagai timbal baliknya si Putri sama saya. Oh, terus berapa sih hitungan uangnya? Nggak nentu, Sep. Terus kata saya tuh, kalau manggilnya si Putri gimana? Ya kita bikin sesaji. Sesajinya kelapa muda, ya kembang-kembang kayak gitu, menyan, bakar dupa gitu. Oh, terus dia datang. Iya, karena emang dia punya kewajiban ke saya dan saya pun punya kewajiban ke dia. Oh. Dia cerita nggak kalau hubungan badan itu seperti apa? Nah, sempat saya tanya juga, Gus, karena saya kan masih muda kan ya, masih ibarat katanya hal-hal yang seperti itu tuh anak muda yang belum mengalami pasti pingin tahu kan ya, pingin tahu. Terus Gus, kata kamu kan setelah hubungan badan si Putri ngasih uang gitu ya. Terus hubungannya tuh gimana kata saya.
kamu yang gitu ditanyain. Iya, saya kan nggak tahu, kata saya tuh. Hubungannya ya layaknya seperti manusia katanya. Layaknya seperti manusia aja gitu. Dia datang, udah dipanggil dia datang, ya dia duduk, komunikasi sebentar, tidur. Ya tidur ya bukan tidur hanya sebatas tidur, atau kalau ini mah kan ranahnya orang dewasa. Oh, seperti itu. Tapi maaf Gus nih, kata saya tuh. Ini kan istri kamu tahu nggak? Anak kamu tahu nggak? Ya enggak lah, karena istri saya kan ninggalin saya. Udah saya talak katanya. Oh, jadi kamu tuh nggak ada sekarang, nggak ada sangkut pautnya sama istri kamu yang dulu, nggak ada. Sama udah aja sama sekarang nyaman seperti ini katanya. Nyamannya gimana? Ya usaha saya dibantu, dia setiap datang ngasih modal, seperti itu Bang Ai. Nggak ada tumbal-tumbalannya? Nggak ada. Terus saya tanya juga, Kang Agus, nanti ada efek sampingnya nggak? Misalkan nih, kata saya tuh, dia minta sesuatu apa? Nggak ada. Yang penting kita undang sesuai perjanjian kita. Kita kan sebulan 2 kali ya. Pasti dia datang, tapi jangan sampai kita lupa. Kata si Agus, oh ya udahlah kalau seperti itu mah. Kurang lebih saya kan di kampung itu kurang lebih 2 minggu Bang 2 minggu, karena waktu itu cutinya nggak terlalu lama, karena kontrak saya waktu itu hampir 2,5 tahun, karena 15 bulan saya pulang dulu. Sebelum pulang saya kan ya sono lah, ibarat kata orang Sunda mah kangen di kampung ya, jadi kan main-main gitu ya di kampung. Nah sempat ngobrol lagi sama Agus, Kang, saya kayaknya nggak bakal lama, mungkin minggu depan saya OTW lagi, saya berangkat lagi, kata saya itu ke Malaysia gitu. Oh iya, cuman Gus saya mah pingin, maafnya Gusnya, karena saya nih yang ngantar kamu ke si Mbah, saya ingin tahu ngasih uangnya itu seperti apa. Lah kamu, saya nanya itu lagi katanya. Udah gini aja lah kamu, kalau kamu pingin tahu ya, nih kata si Agus gini, Kamis malam Jumat besok, Jumat pagi kamu harus ke sini aja. Habis sholat subuh kamu ke sini. Saya akan kasih tahu ke kamu, katanya. Oh iya. Saya kan penasaran ya Mang ya, penasaran seperti gimana. Nah, kebetulan waktu itu Jumat itu saya masih ada di sini, maksudnya masih ada di kampung. Saya pagi-pagi hari Jumat tuh ke rumah si Agus. Si Agus masih tidur di kamarnya itu. Saya main ke situ, karena saya main ke rumahnya itu udah kayak rumah saudara gitu kan, berdekatan. Rumah saya itu nggak terlalu jauh. Maksudnya rumah orang tua saya itu sama rumah si Agus nggak terlalu jauh. Nah, saya datang ke situ, dia baru nongol dari kamar. Wih, ada kamu Seth? Iya, kata saya. Ngopi atuh, sarapan geus Can? Belum sarapan, cuma ngopi doang. Tiba-tiba, Gus, saya makan janji kamu kan, saya pingin ini, kata saya tuh pingin tahu si Putri ngasih. Oh ya, bentar ya, katanya. Saya dibawa masuk Mang dibawa masuk ke dalam kamarnya itu pernak-perniknya itu serba hijau. Dari mulai kelambu, spray itu semua hijau. Itu kayak yang pamer. Ketika spraynya digituin, itu duit semua. Duit itu benar makanya. Nah, saya itu sebulan 2 kali saya dapat duit. Si Kang Agus tuh bangga gitu. Banyak itu. Nah, uang berapa? Nah, ayo kalau nggak percaya kita hitung. Kami hitung. Waktu itu kan belum ada pecahan 100 ya, Mang. Yang ada 50.000 sama 20.000. Uang 100.000 itu belum ada. Saya ikut beresin, Mang. Setelah si Agus membuka spray itu, waduh itu duit semua. Nah, saya beresin. Saya hitung. Yang 20.000, yang 50.000 kan ya. Saya satuin, pokoknya yang 20.000 5 lembar jadi 100, yang ini yang 50.000 saya satuin jadi 1 juta. Itu totalnya 5.250.000. Saya yang hitung itu. Saya saksi mata benar-benar waktu itu. Saya yang hitung.
Nah setelah itu cuman ada sedikit janggal, itu bau gitu, bau kembang melati. Nah setelah itu kami pamitan sama Kang Agus, nggak banyak bicara lagi. Oh ya udah, saya hanya sebatas tahu ya. Oh berarti Kang Agus ini benar, nggak bohong kata saya. Tapi dari jumlahnya nggak terlalu besar ya. Iya. Kalau 2 kali berarti hanya 10 jutaan Iya, sekian ya. hanya 10 jutaan sebenarnya. Di tahun 2000-an ini. Iya, tahun 2000-an. Nah, lepas itu saya balik lagi ke rumah, saya siap-siap karena saya mau berangkat lagi kerja. Saya komunikasi selama Kang Agus normal-normal saja. Cuman di ujung saya habis kontrak kerja ada berita kalau Kang Agus itu sakit kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun sakit Kang Agus. Itu info dari orang tua saya. Oh sakit. Waktu itu habis kontrak kerja, saya pulang ke kampung saya. Saya pulang ke kampung saya. Saya kan nggak langsung ke rumahnya Kang Agus, kan ke rumah saya dulu gitu. Ke rumah saya dulu. Jarak 2-3 hari baru saya menemui Kang Agus. Dan setelah saya temuin yang tadinya 1,5 tahun ke belakang itu gagah gitu kan. Setelah saya nemuin lagi sekarang, waduh, benar-benar kayak hidup itu benar-benar makanya. Jadi mohon maaf ya, terbaringnya begini ya. Mata kayak yang pandangannya itu pudar gitu. Begini. Aduh, saya sampai ngobrol ke orang tuanya Kang Agus. Iya Sep katanya, ini udah beberapa kali dibawa ke medis, tetap barangkali Asep ada ini katanya ada solusi. Orang tuanya nggak tahu kejadiannya? Nggak tahu kejadiannya sebenarnya. Nah, cuman udah saya lihat ke sana, orang tuanya minta bantuan juga sama saya gitu. Besoknya saya bawa lagi orang tua saya ke situ. Jadi waktu itu ada orang tua saya, orang tua Kang Agus dan Kang Agus gitu ya di situ. Nah orang tua saya ngomong, udah kita temuin Ustadz aja. Nah saya panggil Ustadz di situ. Kita di situ ya istilahnya memohon kepada Allah gitu. Apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Sampai-sampai kami berlima lah sama Ustadz tersebut. 6 sama Kang Agus, kan Kang Agus jangan disebut lah gitu karena kan pasien lah waktu itu kan. Setelah itu kami ya adain ritual gitu ya. Ternyata sepengetahuan Pak Ustadz bahwa Kang Agus itu dibelenggu. Ada perjanjian yang tidak dipenuhi. Ustadz itu siapa sebenarnya, dalangnya sebenarnya ini, sebenarnya yang tahunya ini. Nah, sempat saya ngomong, yuk kita coba aja, kita nemuin si Mbah. Loh, kok kamu tahu? Siapa tahu ini benar? Dan di situ benar, saya merasa berdosa benar. Orang tua saya, orang tua Kang Agus dan sama Pak Ustadz berangkat ke tempat yang waktu Kang Agus melakukan seperti itu. Dan kebetulan pas datang ke situ si mbahnya udah meninggal. Kami balik lagi dengan hasil yang nihil karena tidak punya informasi. Kang Agus semakin menjadi-jadi. Ternyata dalam pandangan gaib lah ya, dalam pandangan gaib kami gitu, waktu itu kami di ritual juga, itu Kang Agus dibelenggu gitu. Dan setelah itu ketahuannya itu mohon maaf ya, dari kemaluan. Jadi kemaluan Kang Agus itu banyak sisik ular. Nah, dan setelah mengadakan obrolan-obrolan gaib mungkin si Pak Ustadz tersebut bahwa Kang Agus ini ada perjanjian yang tidak terpenuhi. Dan menurut pengakuan Pak Ustadz dan Agus juga bahwasanya ada yang lupa tidak melakukan ritual. Apa ritualnya? Ya kan seharusnya sebulan 2 kali. Mungkin karena dia lupa, udah terlanjur sibuk dia lupa. Itu sebenarnya. Sampai udah beberapa hari kemudian ya saya juga merasa berdosa gitu ya, merasa berdosa sampai ya nyawanya nggak ketulungan.
sampai dia meninggal. Dan setelah itu ternyata emang benar adanya. Jadi kamar-kamar semua tempat ritual Kang Agus tuh dibakar semua. Dan harta segala macam yang dia dapati selama itu benar-benar habis makanya. Kemana hilangnya? Pakai berobat. Nah terus yang saya tahu nih ya, motor banyak yang ngeridit yang nggak jelas gitu. Jadi ini ngambil motor gitu. Kata saya tahu dari anak buahnya gitu, ngambil motor nggak bayar, udah hilang begitu saja. Cuman yang tersisa itu rumahnya aja, dan ruko satu yang saya tahu. Karena ruko yang satu lagi dia emang kontrak sih, setahu saya. Dia nggak punya anak ya? Punya satu dari istri yang pertama. Tahu anaknya? Tahu. Kalau anaknya tahu, bahkan sampai sekarang juga masih komunikasi sama saya anaknya. Jadi anaknya tahu Kang Agus melakukan pesugihan? Tahu anaknya tahu. Orang tuanya tahu akhirnya? Akhirnya tahu. Jadi karena tahunya itu setelah ya kami melakukan ritual tersebut gitu ya, bahwasanya Kang Agus itu ada perjanjian yang tidak dipenuhi, yang seharusnya sebulan 2 kali melakukan hal seperti itu, ini mungkin lupa ya. Ya. Nah waktu penguburan sebenarnya nggak ada yang ganjil. Waktu penguburan cuman yang ganjilnya itu, mohon maaf ya, bau busuk di kemaluannya itu aja gitu. Itu semua ini kecium, emang kecium. Dan sempat saya juga, mohon maaf deh ya, belatung sih ada. Jadi sisiknya tuh pada nyelip-nyelip gitu. Di kemaluannya? Iya. Di daerah lain nggak ada? Nggak ada. Cuman mohon maaf ya kan, di ininya pelitnya itu banyak banyak sisik gitu. Oke. Jadi akhirnya rumah juga habis. Rumah habis. Yang saya herannya itu ya, kan waktu itu emang rumah dia itu kan udah punya rumah sebelum melakukan hal itu, udah punya rumah memang dia kan. Cuman yang saya herannya itu, dia kan jual ini ya, motor. Itu yang saya nggak herannya, habisnya tuh kemana nggak tahu. Cuman info dari orang yang kerja itu banyak yang ngambil katanya, banyak yang istilahnya kredit tapi nggak bayar. Ya akhirnya kembali ke nol ya, malah habis. Dari Kang Rayu sendiri ada penyesalan nggak? Maksudnya kan pernah mengantar ya. Ya. Gimana kira-kira? Ya untuk penyesalan ya pasti ada ya. Tapi karena awalnya dia itu tujuannya mencari solusi, dikirain saya nggak sampai terlalu jauh seperti itu gitu. Saya penyesalannya sangat-sangat menyesal sekali gitu. Karena seakan-akan walaupun saya tidak menjerumuskan, seakan-akan saya yang menjerumuskan gitu. Karena saya tahu kenapa saya nggak melarang. Padahal saya larang sebenarnya. Sebenarnya saya larang. Nganterin ya. Gitu. Mungkin orang tua juga merasa kecewa. Ya, orang tua juga gitu. Makanya dari setelah itu saya mohon maaf, sama sekali tidak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Kalaupun iya ada, tapi ujung-ujungnya nggak bakalan abadi. Ya. Nggak bakalan abadi. Ternyata ada ya. Ada. Cuman mau hitam mau putih itu tetap ujungnya itu ada imbal baliknya. Betul. Ya, nggak bakalan. Saran untuk penonton? Saran untuk Pesan-pesannya? penonton, ya pesan-pesannya mas, kita sebagai manusia ikuti sajalah alur kita hidup. Jadi yang namanya rezeki itu pasti kita dikasih gitu, Ya. sama Allah, itu udah pasti gitu. Dari sukses menjadi kehilangan, Kang Rayu menyaksikan Agus yang berhasil merasakan keduanya. Saat dunianya sedang runtuh, ia memilih jalan yang tak biasa. Jalan yang seharusnya tidak ia pikirkan sama sekali. Menikah secara gaib demi kekayaan instan. Hal itulah yang menjadi jawaban dari segala kegelisahan Mas Agus. Hidupnya kembali mewah, namun di balik itu ada janji yang mengikat. Dan saat janji itu dilanggar, semuanya berakhir. Bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan kematian. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber.
Dan nggak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.